Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya mengajak kepada saudara seiman, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan kepada kita, lebih-lebih kenikmatan kelak di akhirat. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita tetap berada di atas petunjuk Rasul-Nya sampai Allah mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang akidah tauhid dan kali ini kita akan membahas pembatal-pembatal tauhid yang pada pertemuan lalu telah kita sebutkan. Nama lain dari pembatal tauhid ini juga disebut oleh para ulama dengan pembatal keimanan, pembatal keislaman, pembatal dua kalimat syahadat. Dan sekedar mengulang bahwasanya tidaklah seseorang yang jatuh ke dalam salah satu dari pembatal-pembatal keislaman atau pembatal tauhid atau pembatal keimanan atau pembatal dua kalimat syahadat lantas ia menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Demikian. Tidak mesti demikian, karena harus terpenuhinya syarat-syarat kekafiran, begitu juga hilangnya penghalang-penghalangnya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan di antara pembatal-pembatal tauhid atau pembatal keimanan adalah yang pertama adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Lebih tepatnya adalah asyirkul akbar, yaitu syirik besar. Syirik besar. Nanti ada jenis yang lain dari syirik ini, yaitu syirik kecil, namun dia tidaklah membatalkan tauhid, tidak membatalkan keimanan, tidak membatalkan keislaman, dan tidak membatalkan dua kalimat syahadat. Hanya saja dia mengurangi tauhid, mengurangi keimanan, mengurangi keislaman. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita akan menyebutkan definisi dari syirik akbar, demikian pula hukumnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sedikit penjelasan, dan sebelumnya tadi sudah kita sebutkan
sebelum kita membahas tentang definisi syirik akbar ini, sedikit kita akan mengulas ya tentang pembatal tauhid atau pembatal keimanan, pembatal keislaman dengan hal-hal yang mengurangi tauhid, mengurangi keimanan dan mengurangi keislaman. Pembatal tauhid atau pembatal keislaman adalah hal-hal yang apabila didapatkan pada diri seseorang, maka pelakunya, orang tersebut terancam keluar dari agama Islam dan dia terancam keluar dari agama Islam menjadi kafir, murtad, ya. Dan pembatal-pembatal keislaman ini banyak. Di antaranya adalah syirik akbar, kufur akbar, kemudian kemunafikan yang akbar yang terkait dengan keyakinan. Dan ini insyaallah ta'ala kita akan bahas pada waktu mendatang. Dan kembali kita katakan ya bahwasanya ya orang yang terjatuh ke dalam pembatal-pembatal tauhid ini, pembatal-pembatal keislaman ini, ya pembatal-pembatal keimanan ini, tidak langsung kontan orang tersebut keluar murtad dari agama Islam, menjadi kafir, ya tidak, ya sampai terpenuhinya semua syarat-syaratnya dan hilang semua penghalangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun perkara-perkara yang mengurangi tauhid, mengurangi keimanan dan mengurangi keislaman adalah perkara-perkara yang dia menghilangkan kesempurnaan dari tauhid tersebut, menghilangkan kesempurnaan keimanan tersebut. Demikian. Dia tidaklah membatalkan keislaman, keimanan dan tauhid itu secara menyeluruh. Nah, apabila didapatkan perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan ini, mengurangi tauhid ini dan mengurangi keislaman seseorang pada diri seorang hamba muslim, maka ya menjadi cacat dan menjadi berkurang tauhid dan keimanan seorang hamba demikian. Namun dia tidak keluar dari agama Islam. Dia hanyalah orang yang melakukan kemaksiatan yang tidak sampai kepada ya derajat kekufuran dengan kufur akbar yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam demikian. Itu hanyalah kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara yang termasuk pengurang dari tauhid ini adalah apa saja yang menjadi sarana untuk sampai kepada syirik akbar atau kufur akbar, ya. Seperti contohnya adalah ya, syirik kecil, kemudian kufur kecil, kemunafikan kecil, kebid'ahan dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penghantar sedikit, ulasan sedikit ya sebelum masuk kita kepada definisi syirik akbar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ya masuk ke definisi dari syirik akbar. Secara definisi syirik akbar ya, maksud dari syirik akbar adalah an yattakhidhal 'abdu lillahi niddan yusawwihi bihi fi rububiyyatihi au uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Syirik akbar adalah ya seorang hamba menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau di dalam hak-hak ibadah kepada Allah maupun dalam hak-hak nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah termasuk syirik akbar, menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hak peribadahan kepada Allah maupun di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya hukum dari syirik akbar ini merupakan dosa besar ya
merupakan dosa besar, bahkan dosa terbesar. Ya. Dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba. Kedzaliman terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada sesuatu yang memiliki hak tersebut. Ya. Mengapa? Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah bentuk pemalingan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu memalingkan hak Allah Subhanahu wa taala itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, ini tentunya adalah haram dengan derajat keharaman yang paling tinggi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan sebutkan apa sih bahaya dari syirik akbar ini? Apa sih bahaya dari syirik akbar ini? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, bahaya dari syirik akbar ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan dengan syirik akbar apabila dia wafat dalam kondisi membawa dosa syirik akbar tersebut tanpa ditaubati. Nah, ini adalah bahaya dari syirik akbar, bahaya dari syirik akbar. Dan ini tentunya adalah bentuk ancaman, ancaman bagi siapa saja yang melakukan syirik akbar, agar dia berhati-hati, agar dia menjauhi segala bentuk kesyirikan dengan status syirik akbar. Demikian. Karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelaku syirik akbar ini apabila dia wafat dalam kondisi membawa dosa tersebut tanpa ditaubati selama hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Tidak akan mengampuni. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa saja dari dosa-dosa yang dibawa derajat kesyirikan itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Demikian. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tersebut bila tidak ditaubati. Sampai matinya ketika bertemu dengan Allah dia bawa dosa tersebut tanpa pernah dia bertobat dari dosa tersebut, maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia bertobat, demikian. Jadi jangan sampai keliru karena ada pemahaman yang keliru yang berkembang di masyarakat Islam bahwasanya dosa kesyirikan itu tidak diampuni, tidak diampuni, sehingga ketika ada orang jatuh ke dalam kesyirikan lalu dinyatakan kepada orang yang melakukannya, engkau tidak akan diampuni walaupun bertobat. Nah, ini sebuah kekeliruan, karena maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab munculnya dugaan tersebut, yang ini tentunya karena salah paham terhadap ayat itu, adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 ini yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Yaitu apabila dosa tersebut dibawa oleh seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa pernah dia bertobat dari dosa tersebut selama hidupnya di dunia. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah derajat kesyirikan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Ingat, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Demikian. Oleh karenanya, segala bentuk kemaksiatan yang berada di bawah derajat kesyirikan, segala bentuk dosa-dosa besar yang di bawah derajat kesyirikan dan kekufuran itu dan kemunafikan dengan derajat yang akbar,
maka disebut oleh para ulama semuanya adalah tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni pelakunya, ya, maka Allah akan ampuni dan Allah tidak akan siksa. Namun jika Allah berkehendak untuk tidak mengampuni pelakunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa, ya, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Hal yang menunjukkan bahayanya syirik akbar ini adalah bahwasanya kesyirikan dengan status syirik akbar ini adalah bentuk kezaliman yang paling besar terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bentuk kelancangan, ya, dan bentuk tindakan kriminal terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, terzalimi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terzalimi. Hanya saja itu bentuk kelancangan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan kezaliman yang amat besar, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam, ya, surah Luqman ayat 13 mengabadikan perkataan hamba Allah yang saleh, hambanya yang saleh yaitu Luqman, yang menyatakan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang amat besar, yang begitu besar, yang sangat besar, paling besar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kesyirikan ini menjadi sesuatu kezaliman yang paling besar? Karena itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap zat yang maha besar. Ya, pelanggaran terhadap zat yang maha besar. Maka jadilah, ya, itu merupakan bentuk kezaliman yang terbesar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya, ya, besarnya sebuah hak itu tergantung dari pemilik hak. Demikian. Besarnya sebuah hak itu tergantung dari pemilik hak tersebut, ya. Tentunya kezaliman terhadap rakyat biasa, ya, dengan kezaliman terhadap seorang raja ini tentunya berbeda, ya. Kezaliman yang diberlakukan atau pelecehan terhadap hak, ya, pelecehan, pelanggaran terhadap hak rakyat biasa, rakyat jelata, ya, rakyat biasa, itu berbeda dengan, ya, pelanggaran dan pelecehan terhadap hak seorang penguasa, raja. Demikian, ya. Dan hukumnya juga dibedakan seperti itu, karena tentunya masing-masing ini memiliki hak yang berbeda, memiliki hak yang berbeda. Oleh karenanya dalam syariat kita, ya, dalam syariat kita, menyakiti tetangga, ya, dengan menyakiti seseorang yang bukan tetangga ini berbeda hukumnya, berbeda hukumnya. Mengapa? Karena tetangga ini dia memiliki hak yang lebih ketimbang, ya, ketimbang orang lain yang tidak, ya, memiliki hubungan, ya, tetangga dengan seseorang tersebut, ya, seperti itu. Nah, bagaimana jadinya apabila pelanggaran dan pelecehan tersebut diarahkan kepada hak Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, ya, zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan kebaikan, ya, zat yang memberikan kehidupan kepada hamba tersebut, lantas hamba tersebut melakukan pelecehan dan, ya, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelanggaran itu menjadi sebuah kezaliman yang paling besar. Itulah dia kesyirikan. Itulah dia kesyirikan. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang dosa yang paling besar, ya, dosa yang paling besar, maka Rasulullah mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya. Itu engkau menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara Dia yang menciptakanmu.
sementara Dia menciptakanmu. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Demikian pula ya, bahaya dari kesyirikan ini, syirik akbar ini, dan tadi sudah kita sebutkan ini sebagai penegas ya, bahwasanya kesyirikan dengan status syirik akbar adalah dosa terbesar. Tadi sudah kita sebutkan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala ya. Pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, di mana ya seorang hamba ya, dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang memiliki kekurangan, yang memiliki kelemahan, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna ya, dari berbagai sisinya, zat yang maha mulia. Demikian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluknya? Allah disamakan dengan apa saja yang kurang. Oleh karenanya ini bentuk kezaliman, ini merupakan bentuk pelanggaran, ini merupakan bentuk pelecehan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Nah, berikutnya adalah ya, kesyirikan itu dengan status syirik akbar merupakan dosa yang paling besar, dosa yang paling besar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian ya dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat ketika itu mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu hai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah wal uququ wa uququl walidain, ya, dan seterusnya. Beliau sebutkan yang pertama sekali adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian adalah ya wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk ya kesyirikan, yang besar maupun yang kecil. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya bahaya dari kesyirikan itu, bahaya dari kesyirikan tersebut para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan dulu terkait dengan bahaya-bahaya ya dan ancaman-ancaman tentang syirik akbar ini di akhirat ya. Tadi sudah kita sebutkan bila di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan diampuni apabila bertemu dengan Allah dengan membawa dosa kesyirikan tersebut, dan itu merupakan bentuk kezaliman yang paling besar dan dosa yang terbesar. Baik, berikutnya adalah ya Allah mengancam para hambanya yang melakukan kesyirikan dengan status syirik akbar itu. Allah haramkan surga baginya. Allah haramkan surga bagi pelaku syirik akbar. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia akan kekal di dalam neraka. Ini ancaman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah berfirman, sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-haknya, ya, maka sungguh faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan surga itu baginya. Surga merupakan tempat kembali, tempat kebahagiaan, tempat kembali di mana itu adalah tempat kebahagiaan, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ketika diharamkan bagi pelaku kesyirikan dengan status syirik akbar, tentunya tidak ada tempat yang lain kecuali ada tempat yang kedua, ya, yaitu kebalikan dari tempat yang pertama. Ya, kebalikan dari tempat yang pertama ini, itu tempat ya yang penuh dengan ya, derita, siksa,
itulah dia neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Demikian. Allah haramkan surga. Kemudian wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Lihat, ya. Diharamkan baginya surga, diharamkan baginya surga. Orang yang melakukan kesyirikan dengan syirik akbar diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diharamkan surga itu baginya. Diharamkan surga, tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan, tempat kebaikan, ya, tempat kembali yang dulu nenek moyang kita ya berada di sana. Baik para muslim rahimani warahmatullah, malah tempat kembalinya adalah neraka, tempat yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan siksaan, penuh dengan azab, ya. Kemudian ketika neraka itu sebagai tempat kembalinya, Allah mengatakan wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim tersebut, karena sesungguhnya kezaliman, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Pelaku kesyirikan adalah orang-orang yang zalim. Allah mengatakan wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah ya ada bagi orang-orang yang zalim itu para penolongnya. Tidak ada penolong. Jadi tidak ada lagi bisa dia ditolong untuk keluar dari neraka tersebut. Diharamkan surga, tempat kembalinya dimasukkan ke dalam neraka, dan tidak ada yang menolong. Masya Allah. Oleh karenanya kekal di dalamnya. Itu ancaman. Kembali kita katakan, ini adalah ancaman. Dalil-dalil tentang ancaman dari pelaku ya dari ya tindakan kesyirikan dengan satu syirik akbar. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Namun kita bukan sedang memvonis para pelaku, orang-orang yang terjatuh ke dalam syirik akbar ini dengan orang yang kekal dalam neraka, ya haram baginya surga, demikian tidak, ya. Namun boleh bagi kita untuk ya menyampaikan ancaman ini kepada mereka, bukan maksud untuk memvonis mereka, tapi untuk ya menakut-nakuti mereka, mengancam mereka agar mereka meninggalkan kebiasaannya, agar mereka meninggalkan pelanggaran tersebut yang mereka sedang melakukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, bahaya dan ancaman yang terarah bagi para pelaku syirik akbar adalah dibatalkannya seluruh amalan-amalan kebaikan, amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan. Demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 88, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka itu berbuat syirik, tentulah batal dari mereka apa yang pernah mereka amalkan itu. Batal. Allah batalkan. Allah batalkan. Ya, Allah hapus, Allah hilangkan. Ya. Amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, amal ibadah yang pernah mereka lakukan, Allah batalkan. Demikian. Ya. Bahkan ya ancaman batalnya amal ini juga diberlakukan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu dari kalangan para rasul, karena sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan wahyu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah juga para nabi dan rasul sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyu yang pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, dan ini sama, la in asyrakta, bila kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, sungguh benar-benar akan batal amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh
kamu benar-benar termasuk orang yang merugi. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jangankan kita manusia biasa, orang-orang terkasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba terdekat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, para nabi dan para rasul. Bahkan mereka ini diprediksi tak akan pernah jatuh ke dalam kesyirikan, walaupun mereka tidak akan pernah melakukannya, karena mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka ini pun turut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini terkait dengan hak dirinya, hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan pernah kita main-main dengan kesyirikan ini. Para nabi dan para rasul saja alaihi wassalatu wassalam, mereka diancam oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat syirik, ya. Berbuat syirik, batal amal, ya, dan termasuk orang yang merugi, ya. Jadi jangan main-main, ya. Kita jangan main-main dengan kesyirikan ini. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bergelar dengan Khalilur Rahman. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun luar biasanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengancam kekasihnya dengan ancaman yang keras, batal amal dan termasuk orang yang merugi kalau melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita tatkala kita memiliki kekasih, orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, apakah kita berani mengancam dengan lisan kita? Kita sampaikan kepadanya ketika kita begitu cinta kepadanya, kita ancam dia. Tatkala dia melakukan pelanggaran terhadap hak kita, adakah kita berani? Terkadang lisan ini terkunci. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada seluruh para hambanya, jangan pernah bermain-main, jangan pernah meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan melecehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berbuat kezaliman kepada hak Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat syirik kepadanya. Ya, menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-haknya tersebut. Inilah bentuk kesyirikan itu dan pelanggaran itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya dosa ini. Ya, sampai-sampai Nabi kita tercinta sebagai hamba terkasih Allah Subhanahu wa taala itu diancam juga. Bahkan ancaman dengan dua ancaman. Batal seluruh amal. Ya, batal seluruh amal. Amal kebaikan, amal kebajikan, amal kesalehan yang dilakukan. Kemudian berikutnya, padahal sudah beramal ini, berikutnya akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang merugi yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan berikutnya bahaya begitu juga ancaman yang diberlakukan kepada para pelaku kesyirikan dengan status syirik akbar. Bahwasanya pelakunya terancam keluar dari Islam. Terancam halal darahnya. Demikian pula terancam halal hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 5. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idzan sarakhal ashhurul hurum faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apabila telah berlalu bulan-bulan haram itu,
maka bunuhlah orang-orang musyrik. Ya, bunuhlah orang-orang musyrik. Ini perintah ya Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuhi orang-orang musyrik, ya, untuk membunuh orang musyrik yang berbuat kesyirikan kepada Allah, yaitu memerangi orang-orang musyrik. Ya, demikian. Di mana saja kalian temui mereka dan di mana saja kalian ya kepung mereka, ya. Kemudian di mana saja kalian tangkap mereka dan kepung mereka, demikian. Wa qa'udu lahum kulla marsad, dan intailah mereka ya pada tempat-tempat, setiap tempat pengintaian itu, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini ancaman dan ini bukan dilakukan oleh kelompok-kelompok pengajian, individu-individu. Yang melakukan ini adalah pemerintah kaum muslimin jika memandang mereka memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Dan ini adalah ancaman bagi pelaku kesyirikan, demikian. Adapun bagi pelaku kesyirikan mungkin yang di luar, ya, di luar wilayah, nah ini mungkin butuh ya untuk perencanaan yang matang. Adapun untuk di dalam negeri sendiri, maka ini ya bisa untuk diberlakukan, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, tapi ini pun yang melakukannya adalah pemerintah berdasarkan kebijakan dari mereka. Demikian. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabum 'ala Allah taala." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam ya Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka ya terjagalah dariku ya darah-darah mereka, harta mereka kecuali dengan hak Islam, ya, dan perhitungan mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, tentunya peperangan ini bukan sembarangan peperangan, ya, bukan sembarangan peperangan, ya, yang tanpa adab. Karena Nabi SAW ketika mengucapkan hal ini dan ketika mendapatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Maidah, surah At-Taubah ayat 5 dan yang lainnya yang terkait dengan peperangan yang memerangi orang-orang kafir, beliau tidak serampangan, ya, beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk memiliki adab-adab di dalam berperang. Demikian. Terlebih dahulu beliau ya mengirim surat ya kepada pemimpin-pemimpin tokoh-tokohnya untuk mereka ya mengajak mereka masuk Islam. Demikian. Ya. Seperti itu. Aslim taslam. Masuk Islamlah, engkau akan selamat. Begitu juga selamat ya kerajaannya, begitu juga kekuasaannya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ya begitu juga ditawarkan untuk masuk Islam, ditawarkan juga untuk ya kalau tak mau untuk masuk Islam karena tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan ke dalam Islam ini, ya, tidak ada paksaan di dalam Islam ini. Seperti itu. Nah, maka kalau tidak ingin masuk Islam, maka tidak masalah, tidak ada paksaan. Kemudian ada tawaran untuk membayar jizyah, yaitu pembayaran upeti kepada ya pemerintah kaum muslimin, yang kemudian ya upeti ini ada kompensasi yang mereka dapatkan, yaitu bentuk pengamanan ya wilayah tersebut, ya, bentuk bantuan bila ada musuh-musuh mereka yang mengganggu dan merusak stabilitas keamanan mereka, demikian, seperti itu. Ya. Dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk melakukan ya pelanggaran kriminalitas terhadap orang-orang kafir yang telah membayar upeti tersebut, dan itu tidaklah diwajibkan kepada orang-orang yang miskin dari kalangan mereka, namun ini hanya orang-orang yang mampu saja, seperti itu. Dan ternyata umat Islam pun demikian, dalam setahun ya mereka dikenakan pembayaran zakat. Adapun orang kafir ya ketika mereka ya tidak mau masuk Islam, mereka ya dia harus membayar upeti. Demikian. Dan ini setahun sekali seperti zakat. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya orang kafir saja yang ditarik harta dari mereka. Orang Islam pun demikian.
Hanya saja bagi orang Islam pelakunya dapat pahala, namun bagi orang kafir maka tidak mendapatkan pahala. Demikian. Itu saja bedanya. Ya, walaupun ada juga beda yang lainnya, ya. Namun ya bukanlah bentuk bentuk ketidakadilan ya ketika ternyata orang-orang kafir tersebut ya ketika mereka membayar upeti atau jizyah ini mereka lantas tidak mendapatkan kompensasi apapun. Mereka dapatkan kompensasi bahkan lebih besar ketimbang apa yang mereka berikan tersebut, seperti itu. Karena ada penjagaan keamanan wilayah ya seperti itu ya. Bahkan keamanan pribadi-pribadi individu orang-orang kafir tersebut yang mereka disebut dengan ahlul zimmah ya atau kafir zimmi. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan orang Islam pun ya mereka diancam ya bagi siapa saja melakukan pelanggaran hak terhadap orang-orang yang diberikan keamanan ya telah melakukan perjanjian kepada umat Islam. Siapa saja individu dari kaum muslimin yang melakukan pembunuhan, maka mereka ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa saja yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad yang dia diberikan janji keamanan ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk diberikan keamanan maka siapa saja membunuhnya dari kalangan kaum muslimin maka dia tidak akan mencium aroma surga. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Berikutnya ancaman dan bahaya dari syirik akbar ini adalah apabila mati dalam kondisi melakukan syirik akbar, maka dia tidak akan dimandikan, tidak akan dikafani, tidak akan disolatkan, dan tidak akan dikuburkan di dalam kuburan-kuburan kaum muslimin. Ya. Bahkan dia itu dikuburkan jauh dari pekuburan orang-orang Islam, demikian. Mengapa? Agar orang-orang Islam yang dikuburkan ketika itu tidak terganggu dengan adab yang menimpa dirinya, dengan aroma yang mengganggu yang muncul darinya, demikian, seperti itu ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga bahaya dan ancaman bagi para pelaku syirik akbar maka diharamkan untuk menikah dengan mereka baik itu menikah dengan wanita pelaku syirik akbar atau menikah dengan laki-laki pelaku syirik akbar, demikian. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 221, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Allah mengatakan janganlah kalian menikahkan, janganlah kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik sampai mereka ini beriman. Sungguh budak wanita yang beriman itu lebih baik ketimbang wanita musyrik, walaupun wanita itu menakjubkan pandangan kalian. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita yang di bawah perwalian kalian itu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Sungguh budak laki-laki yang beriman itu lebih baik ketimbang laki-laki musyrik tadi.
walaupun dia itu mengagumkan kalian. Demikian ya, seperti itu. Jadi tidak boleh kita menikahkan ya, tidak boleh kita menikahkan atau menikah dengan orang yang menjadi pelaku syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini berbagai ancaman ya dan bahaya bagi para pelaku kesyirikan ya. Oleh karenanya ya, hendaknya kita berhati-hati dan waspada ya, berhati-hati dan waspada. Nah, prinsip kita adalah ketika mengenali keburukan ya, adalah kita kenali, kita pelajari bukan untuk dikerjakan. Kita ilmui namun untuk kita tinggalkan. Demikian. Seperti itu. Ya. Sebagaimana kita mengenali kebaikan-kebaikan, perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, ya, itu adalah untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Adapun mengenali keburukan-keburukan, ya, keharaman-keharaman, larangan-larangan adalah untuk ditinggalkan, bukan untuk dikerjakan. Demikian. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri ma khafata an yudrikani." Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, dahulu orang-orang itu para sahabat dahulu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik, kebaikan-kebaikan, perintah-perintah, ya, perkara-perkara yang kebaikan, kebajikan. Manusia, orang-orang ketika itu bertanya, ya, tentunya adalah untuk dikerjakan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarri, sementara aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan. Ya. Keburukan-keburukan, di antara keburukan tersebut larangan-larangan, ya, keharaman-keharaman. Ya, seperti itu. Ya, apa sebabnya? Apa tujuannya? Makhafata an yudrikani. Ya, khawatir keburukan itu menimpaku. Demikian. Jadi kita mengetahui kebaikan bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dikerjakan. Sebaliknya kita mengenali, mempelajari keburukan-keburukan bukan untuk dilakukan, tapi untuk dihindarkan, dijauhkan. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengenali kebaikan-kebaikan lalu kita kerjakan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari dan mengenali keburukan-keburukan, lalu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghindarkan dan meninggalkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan masuki sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, apakah barang temuan yang haram, semisal rokok, yang lain contohnya minuman keras, ya. Begitu juga contohnya sabu-sabu, ya, barang-barang terlarang tersebut. Apakah juga harus diumumkan? Misalnya saya menemukan rokok, sebungkus rokok dengan koreknya. Apakah saya harus mengumumkannya dan mengembalikan kepada yang punya atau gimana? Syukran, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Afwan, barang-barang yang haram yang itu dimiliki oleh orang lain, ya, apabila ditemukan di jalanan atau didapatkan, ya, karena mungkin tertinggal oleh orangnya, maka boleh bagi kita untuk melenyapkannya.
Bahkan bisa jadi kita mendapatkan pahala atas pelenyapan hal tersebut. Karena membantu orang tersebut untuk terlepas dari kemungkaran dan kemaksiatan seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, yang barang tersebut adalah barang-barang yang haram. Nah, ini bisa jadi akan membantu pemiliknya tersebut untuk melakukan perkara yang haram dengan barang itu. Demikian. Seperti itu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu melenyapkan alat-alat musik yang itu adalah perkara-perkara yang melanggar dan itu adalah perkara yang diharamkan, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti, tidak ada kewajiban untuk mengganti, tidak ada dhaman, tidak ada tanggung jawab untuk menggantinya, seperti itu, termasuk adalah hal seperti ini, maka tidak wajib untuk mengumumkan barang yang haram yang ditemukan tersebut. Bahkan boleh untuk dilenyapkan. Bahkan kembali kita tegaskan, bisa jadi bahkan itu merupakan hal yang dengannya kita mendapatkan pahala. Karena membantu orang tersebut untuk tidak jatuh kepada dosa. Dan kita sedang melakukan firman Allah Subhanahu wa taala atau mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, tentunya dengan mengembalikan atau mengumumkan barang tersebut sehingga nanti akan kembali kepada pemiliknya, nah ini akan menyebabkan orang tersebut akan melakukan kemudaratan, bisa bagi dirinya atau bagi orang lain. Demikian. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain. Demikian. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran. Yang Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran, nah tentunya rokok ini ini adalah sebab munculnya nanti kemungkaran karena orang akan merokok, Begitu juga contohnya sabu-sabu atau barang-barang narkotika, barang-barang narkoba itu. Dan seterusnya dari barang-barang yang sesungguhnya dia memuat perkara yang haram, demikian. Maka itu merupakan bentuk kemungkaran. Falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Dan kebetulan ketika itu dia memiliki kemampuan dengan tangannya untuk melenyapkannya, maka lakukan ketika itu. Seperti itu. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau tak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau tak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika ta'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Dan tentunya ini insyaallah mampu dengan tangan kita untuk melenyapkannya. Lebih-lebih tidak ada dampak buruk yang didapatkan dengan pelenyapan itu, yang didapatkan dari pelenyapan itu. Maka lenyapkan saja seperti itu. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya Saya lihat postingan ucapan selamat hari kerohanian. Apakah termasuk dibolehkan?
karena saya lihat itu dari flyer di semua agama ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak ada hari perayaan seperti ini, ya. Kita hanya memiliki 2 hari raya, ya. Kita memiliki 2 hari raya yang bersifat tahunan, ya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang bersifat pekanan, yaitu Jumat. Maka tidak ada hari raya yang lainnya, ya. Adapun ya ucapan selamat hari kerohanian, ya, ini menunjukkan ya adanya pengakuan terhadap ya hari raya orang lain, ya, karena itu pengakuan ya adanya pembenaran terhadap agama yang lain, ya. Kalaupun pendalilan seperti ini tertolak, tetap saja ya bisa kita jerat hal ini, atau hal ini tersandung dengan pasal bentuk meniru ya kebiasaan orang kafir di dalam mengadakan hari-hari perayaan. Ya demikian, ya. Yang jelas kita tidak memiliki hari raya kecuali hanya 2 saja, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, demikian, ya. Maka jangan kita ikut-ikutan ya mengucapkan ya atau merayakan hari tersebut, bahkan mengucapkan selamat, demikian. Ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Siapa saja yang meniru satu kaum maka dia termasuk ya dari mereka, seperti itu. Demikian. Saya khawatir ya hari kerohanian ini merupakan bentuk ya penyamaan atau slogan penyamaan semua agama, ya. Atau kita katakan ini slogan dari semua agama adalah sama, seperti itu. Itu sama benarnya, ya. Nah ini bentuk penyamaran, ya, bentuk pengaburan terhadap kebenaran. Maka tidak ada yang seperti ini, ya, tidak ada seperti ini. Maka jangan kita ya jatuh ya ikut-ikutan dalam hal ini, demikian, ya. Seperti itu. Tidak ada hari seperti ini, ya. Hari-hari perayaan ini adalah bentuk meniru kebiasaan orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Ada ungkapan seorang, sebelumnya dikatakan bismillah, assalamualaikum Ustaz, mohon maaf, mohon diberikan penjelasan ya mengenai kata-kata berikut, yaitu perkataan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kekhawatiranmu akan rezeki esok hari dicatat untukmu sebuah dosa. Demikian. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa anta fajazakallahu khaira. Ungkapan dari Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, yaitu kekhawatiranmu terhadap rezeki esok hari dicatat sebagai dosa bagimu. Nah ini tentunya ada kekeliruan dan kesalahan dalam memahami masalah rezeki. Perlu kita sampaikan bahwasanya rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu Allah Subhanahu wa taala yang menanggung dan membagikan kepada para hambanya, demikian. Selama hamba tersebut hidup, maka Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizki. Demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hud ayat 6, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Jadi Allah yang menanggung rizki para hambanya yang hidup tersebut, demikian. Bahkan rizki itu Allah tanggung selama hidupnya. Ya, tak akan berkurang rizki tersebut. Ya,
dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya apabila seorang hamba telah sampai usia 120 hari sempurna ya di dalam rahim ibunya, maka datanglah malaikat yang meniupkan ruh. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 hal, di antaranya adalah rezekinya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap kalian itu, ya salah seorang di antara kalian, maksudnya setiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya, ya. Dengan proses yang pertama sekali adalah sebagai nutfah, yaitu gabungan antara sel sperma dengan sel telur, demikian. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian berubah kepada proses berikutnya, yaitu proses ya perubahan kepada alaqah, yaitu segumpal darah semisal 40 hari juga, demikian. Ini sudah 80 hari, ya. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, misla dzalik, semisal itu juga, itu 40 hari, 120 hari, demikian. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah satu malaikat, fayanfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan ruh padanya, pada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk mencatatkan 4 kalimat ini. Bikatsbi rizkihi, mencatatkan rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'id, dia celaka atau bahagia, demikian. Hadis riwayat Bukhari Muslim, demikian. Ya. Nah, rezeki telah dicatatkan. Ya. Rezeki itu telah dicatatkan. Ya. Selama hidupnya, demikian. Oleh karenanya Allah menanggung rezeki hamba itu selama hidupnya. Lalu apa yang menyebabkan kita untuk ragu? Ya. Untuk ragu dan khawatir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada kesalahan di dalam belajarnya, yaitu kurangnya dalam belajar, sehingga dia tidak mengimani hal tersebut. Dia harus merasa yakin bahwasanya kalau dia hidup esok hari, maka ada rezekinya, begitu. Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rizkinya. Wa in abta'a anha, walaupun lamban darinya. Wattaqullah, kembali Rasulullah mengulangi, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbagus dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma hurrima, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Demikian. Begitu cara mencari rezeki yang bagus. Ya, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Demikian. Hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian. Jadi jangan khawatir kalau kita memang hidup esok hari, kita yakin, maksudnya andaikan kita hidup esok hari, tak perlu kita khawatir terhadap rezeki, karena pasti Allah berikan rezeki itu. Allah jamin itu. Maka kekhawatiran ini menunjukkan kurangnya dia dalam belajar, sementara belajar itu adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dalam permasalahan akidah ini sampai luput darinya untuk dia ilmui, untuk dia pelajari, nah ini menunjukkan kekurangan dia dalam belajar. Oleh karenanya wajar seorang ulama, Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, ini mengatakan, ya, menyimpulkan ya adanya dosa karena adanya kekhawatiran terhadap rezeki esok hari, dan ini bukanlah ungkapan yang keliru, ya, itu sebuah dosa karena khawatir, ya. Kalau dia seandainya pun telah sampai kepadanya ilmu tersebut bahwasanya memang Allah yang jamin, Allah jamin itu rezeki ya selama hidup, hanya saja dia ragu, maka ini keraguan terhadap kemampuan Allah ini dan keraguan terhadap janji Allah ini merupakan bentuk dosa, pelecehan terhadap
Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ini merupakan bentuk pelecehan. Ya, seolah-olah meragukan kemampuan Allah dalam memberikan rezeki esok hari. Ya. Atau meragukan dari janji Allah yang menanggung rezeki selama hidup, demikian. Ya. Makanya wajar dinyatakan sebagai bentuk dosa ketika ya mengkhawatirkan rezeki esok hari. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Henry dari Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis. Seorang laki-laki membawa kabur seorang wanita. Kemudian dia menikahi tanpa wali. Ya. Orang tua wanita mendengar kabar tersebut, kemudian dia meridhoi pernikahan anaknya karena terpaksa. Daripada zina, apa hukum perkawinan tersebut? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Perkawinan seperti ini, maka perkawinan yang tidak sah asalnya, ya. Asalnya adalah tidak sah. Oleh karenanya, ya mereka harus melakukan akad ulang pernikahan tersebut. Tidak boleh mereka untuk melanjutkan pernikahan tersebut sampai mereka melakukan akad ulang, ya. Sampai mereka melakukan akad ulang, demikian. Keridhaan orang tuanya, ya orang tua sang wanita terhadap pernikahan anaknya, anak perempuannya, ya, ini tidaklah menyebabkan ya menjadi sahnya pernikahan, kecuali apabila mereka mengulangi pernikahan tersebut. Andaikan orang tuanya tidak berkenan hadir namun meridhoi, maka cukup orang tuanya tersebut, ya walinya, itu ayah dari sang wanita tersebut, untuk menunjuk seseorang sebagai penggantinya yang mewakilkan kepadanya untuk menikahkan anaknya, demikian. Namun apabila mereka di awal pernikahan tidak mendapatkan restu, ya izin dari sang wali tersebut, maka pernikahan mereka itu batal, ya batal, seperti itu. Dan hubungan badan mereka itu terhitung zina, karena wali tidak menikahkan mereka, demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, ya oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami dengan nomor urut hadis 2709 dari sahabat atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun." Ya. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya. Wanita tadi menikah tanpa izin walinya. Fanikahha batilun, maka nikahnya batal. Rasulullah tidak mengulangi sekali, atau Rasulullah bukan menyebutkan sekali, bahkan Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Fanikahha batilun, nikahnya batal. Fanikahha batilun, nikahnya batal. Batal itu nikahnya. 3 kali Rasulullah tegaskan. Ya, demikian. Fa in dakhala biha falahul mahru bima istahalla min farjiha. Maka apabila si laki-laki tadi telah menggaulinya, maka berhak bagi sang wanita tersebut maharnya disebabkan apa yang telah dihalalkan dari kemaluannya, demikian. Ya, seperti itu. Maka di sini ulangi nikah. Maka solusinya adalah mengulangi nikah. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah sang wali tersebut sudah meridai, maka tinggal mengulangi nikah. Ulangi nikah tersebut, ya. Mudah-mudahan ya mereka insyaallah taala menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah
ya, dan dikarunia anak yang soleh dan soleha juga, amin ya. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, waktunya sudah jam 12 pas untuk waktu Indonesia bagian barat ya. Dan ini mendekati waktu zuhur di waktu Kota Medan ya, Sumatera Utara. Nah, kita cukupkan saja kajian kita. Tentunya dalam kajian ini banyak kekurangan dan kesalahan dan kekeliruan. Oleh karenanya saya pribadi mohon maaf ya kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Ya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.